Siapa sangka, di tengah hiruk-pikuk kota modern seperti Jepang, perubahan gaya hidup justru dipicu oleh sesuatu yang sangat sederhana. Duduk santai di tepi sungai sambil memancing. Bukan tren dari perusahaan teknologi, bukan pula kampanye resmi pemerintah. Semua bermula dari kebiasaan kecil warga Indonesia yang tanpa sadar menarik perhatian masyarakat lokal. Dan dari situlah cerita ini berkembang menjadi fenomena sosial yang menarik untuk kita cermati. Selama ini Jepang dikenal dengan ritme hidup yang cepat, disiplin tinggi, dan budaya kerja yang terstruktur. Liburan pun sering direncanakan secara detail, lengkap dengan jadwal dan target aktivitas. Namun ketika warga Indonesia di Jepang membagikan momen akhir pekan mereka di media sosial, memancing santai, memasak hasil tangkapan di pinggir sungai, bercanda tanpa beban, banyak orang Jepang merasa melihat sesuatu yang berbeda. Yang membuat konten itu menonjol bukan teknis memancingnya, melainkan ekspresi kebahagiaan yang begitu apa adanya. Tidak ada ambisi pencapaian, tidak ada perlombaan produktivitas. Hanya waktu yang berjalan pelan dan orang-orang yang menikmatinya. Di masyarakat yang terbiasa mengejar efisiensi, pemandangan seperti ini terasa kontras sekaligus menenangkan. Rasa penasaran pun muncul. Beberapa keluarga Jepang mulai mencoba aktivitas serupa. Mereka mendatangi sungai kecil di sekitar tempat tinggal, membawa bekal sederhana, lalu menghabiskan waktu bersama tanpa agenda besar. Aktivitas yang dulu dianggap hobi tradisional kini memiliki makna baru, simbol kehidupan yang lebih rileks. Menariknya, perubahan ini tidak berhenti pada aspek gaya hidup. Ada dampak ekologis yang ikut terasa. Di beberapa wilayah, populasi ikan air tawar sempat meningkat karena minimnya aktivitas penangkapan. Dengan meningkatnya kegiatan memancing, keseimbangan populasi ikan mulai terjaga, dan pengelolaan sungai menjadi lebih terkontrol. Beberapa komunitas lingkungan bahkan melihat fenomena ini sebagai solusi sosial yang tidak direncanakan. Memancing bukan hanya soal rekreasi, tetapi juga cara menghubungkan kembali manusia dengan alam. Di tengah tekanan hidup modern, berada di ruang terbuka terbukti membantu meredakan stres dan memperbaiki suasana hati. Kolaborasi pun mulai terbentuk. Komunitas lokal Jepang bekerja sama dengan komunitas Indonesia untuk mengadakan acara memancing bersama sekaligus kampanye kebersihan sungai. Dari kegiatan sederhana itu lahir dialog lintas budaya yang hangat dan setara. Tidak ada jarak formal, tidak ada sekat hierarki, hanya interaksi manusiawi. Media Jepang mulai meliput fenomena ini dengan sudut pandang yang positif. Kehadiran orang Indonesia tidak lagi dipandang semata sebagai tenaga kerja atau pelajar asing. Mereka mulai dilihat sebagai pembawa nilai hidup yang berbeda, kebersamaan, kesederhanaan, dan penghargaan terhadap waktu luang. Para pengamat budaya menilai bahwa pengaruh suatu bangsa tidak selalu datang dari kekuatan ekonomi atau teknologi. Kadang justru lahir dari nilai sosial yang terasa autentik. Dalam konteks ini, Jepang yang sangat maju justru menemukan pelajaran sederhana tentang pentingnya berhenti sejenak. Dari aktivitas memancing, dampaknya merambat ke kehidupan sosial yang lebih luas. Interaksi antara warga lokal dan komunitas Indonesia menjadi lebih cair. Hubungan yang sebelumnya formal berubah menjadi percakapan santai di ruang terbuka. Di kota-kota industri yang banyak dihuni pekerja migran Indonesia, kegiatan gotong royong menjadi daya tarik tersendiri. Membersihkan lingkungan asrama atau tempat ibadah dilakukan secara sukarela. Bagi sebagian warga Jepang, semangat kolektif seperti ini terasa menyentuh karena dilakukan tanpa tekanan aturan formal. Percakapan antar tetangga yang sebelumnya jarang terjadi mulai terbentuk. Anak-anak muda Jepang yang biasanya cenderung individualis ikut terlibat dalam kegiatan olahraga atau acara budaya bersama. Dari sana muncul pertemanan lintas negara yang lebih personal dan tulus. Festival kecil, acara memasak bersama, hingga perayaan hari besar menjadi ruang pertemuan yang penuh tawa. Warga Jepang yang hadir sering mengaku terkesan dengan suasana hangat yang berbeda dari rutinitas mereka sehari-hari. Ada spontanitas yang jarang mereka rasakan dalam lingkungan sosial yang serba terstruktur.
Beberapa sosiolog Jepang bahkan menilai bahwa interaksi ini membawa dampak psikologis positif. Dalam masyarakat yang kerap menghadapi isu kesepian, kehadiran komunitas yang lebih ekspresif dan egaliter memberikan warna baru. Kehangatan sosial menjadi sesuatu yang kembali terasa nyata. Semua perubahan ini berawal dari satu kebiasaan sederhana, memancing santai di akhir pekan. Namun dari kebiasaan kecil itu lahir efek berantai, lingkungan yang lebih terjaga, masyarakat yang lebih rileks, hingga hubungan antar budaya yang lebih erat. Kisah ini menunjukkan bahwa soft power tidak selalu hadir dalam bentuk diplomasi resmi. Kadang ia muncul dari gaya hidup sehari-hari yang menginspirasi orang lain. Tanpa strategi besar, tanpa kampanye masif, nilai kebersamaan dan kesederhanaan justru menyebar secara alami. Di tengah dunia yang makin cepat dan kompetitif, pelajaran yang muncul terasa relevan. Bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari pencapaian besar, tetapi dari momen kecil yang dijalani dengan penuh kesadaran. Duduk di tepi sungai, berbagi makanan, dan tertawa bersama ternyata mampu mengubah cara pandang sebuah masyarakat. Pada akhirnya, fenomena ini bukan tentang siapa yang lebih unggul. Ini tentang bagaimana dua budaya saling belajar. Jepang menemukan ruang untuk memperlambat langkah, sementara Indonesia melihat bahwa nilai-nilai sederhana yang sering dianggap biasa justru memiliki daya pengaruh yang luas. Dan mungkin disitulah makna terdalamnya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari ruang konferensi atau laboratorium canggih. Kadang ia berawal dari tikar sederhana di tepi sungai, tempat orang-orang memilih menikmati waktu tanpa tekanan, dan tanpa sadar, menghangatkan kehidupan modern di negeri Sakura. Pada akhirnya, fenomena ini mengajarkan satu hal penting. Pengaruh tidak selalu datang dari kekuatan ekonomi atau teknologi tinggi. Kadang justru lahir dari nilai hidup yang sederhana dan terasa tulus. Ketika orang-orang menikmati waktu tanpa tekanan, membangun kebersamaan tanpa agenda tersembunyi, disitulah tercipta daya tarik yang sulit dibuat-buat. Apa yang terlihat sepele ternyata mampu menyentuh ruang sosial yang lebih luas. Bagi Jepang, ini menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak harus selalu identik dengan kecepatan dan produktivitas tanpa jeda. Sementara bagi Indonesia, ini adalah bukti bahwa identitas budaya, seperti gotong royong, santai tapi tetap bermakna, dan dekat dengan alam, memiliki kekuatan yang relevan bahkan di negara maju sekalipun. Hubungan kedua bangsa pun bergerak ke arah yang lebih hangat, bukan hanya lewat kerja sama formal, tetapi lewat interaksi manusia sehari-hari. Dan mungkin di tengah dunia yang semakin kompetitif, cerita ini memberi pesan yang menenangkan, bahwa melambat bukan berarti tertinggal. Duduk di tepi sungai, berbagi tawa, dan menikmati momen tanpa beban bisa menjadi bentuk kemajuan yang berbeda, lebih tenang, lebih manusiawi, dan justru lebih berkelanjutan. Kadang, perubahan terbesar memang dimulai dari hal yang paling sederhana.